Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Haji Sidi Alkafi Setiawan SHMH. Saya merupakan pengajar di program Magister Hukum Universitas Islam Jember, salah satu PTS yang ada di Jawa Timur. Saya kebetulan dipercaya untuk mengampu mata kuliah hubungan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial, di mana di dalam mata kuliah ini kami menggunakan metodologi Student Learning Center, yaitu terpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa kami ajak untuk berpikir kreatif, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Dan beberapa bagian dari mata kuliah ini yang kami bimbing, kami sampaikan adalah yang pertama adalah membahas sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, kemudian potret hukum ketenagakerjaan di Indonesia dari masa ke masa, kemudian ada satu hal yang akan menyenangkan mahasiswa, yaitu menonton film The New Rules of Work karya John Pilger, di mana film ini merupakan film dokumenter dan terbaik, ya, pernah menjadi juara di festival. Kami akan mengajak mahasiswa berdiskusi dan membuat resensi dari film tersebut. Kemudian saya juga akan mengajak mahasiswa untuk memahami pengertian hubungan kerja, perjanjian kerja, dan hubungan industrial. Kemudian membedah peraturan pemerintah, yaitu PP 34, 35, 36, 37 tahun 2021, kemudian hubungan industrial dan keberadaan para pihak, kemudian akan membahas tentang bab-bab serikat pekerja, A sampai Z-nya serikat pekerja, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Kemudian tidak lupa saya akan mengajak mahasiswa juga mengetahui tentang counterpart sebuah serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu Kadin, Apindo, outsourcing, dan alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial. Kemudian saya akan mengajak mahasiswa untuk mendalami apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Kemudian 17 jenis pemutusan hubungan kerja, ambiguitas atas keputusan MK nomor 91 garing PUU garing MK 18 Romawi tahun 2020 tentang Omnibus Law, kemudian mogok dan lockout, kemudian juga meliputi hukum ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dan Kapitas Lekta pasca putusan MK nomor 168 garing PUU Romawi 21 garing 2023, di mana di dalam Kapitas Lekta ini akan membahas perubahan 21 norma hukum ketenagakerjaan Indonesia pada posisinya yang ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu adalah pokok bahasan yang akan kami sampaikan di dalam perkuliahan selama 1 semester, di mana perkuliahan ini terdiri dari 3 SKS, dan pada akhirnya saya mengajak semua untuk menyaksikan video praktek belajar mengajar di kelas Magister Hukum di universitas kami, di lembaga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah ya. Kita hari ini akan mencoba berdiskusi bersama tentang mata kuliah Strike and Lockout. Apa sih Strike and Lockout? Di dalam dunia ketenagakerjaan dikenal dengan istilah pemogokan atau mogok kerja dan penutupan usaha. Nah,
Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas lebih dulu adalah strike. Apa sih yang dimaksud dengan mogok kerja? Ya. Mogok kerja itu diatur di pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi dasar hukumnya ada bahwa mogok kerja itu adalah merupakan sebuah hak dasar dari pekerja. Jadi pekerja itu boleh melakukan mogok cuman dengan beberapa catatan. Jadi misalkan saudara-saudara sekalian nantinya atau sedang menjadi pengurus serikat pekerja ataupun karyawan yang bekerja di bagian HRD, itu bisa paham tentang ketentuan ini, ya. Di mana bentuk mogok itu bisa menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, ya. Jadi tidak selalu mogok itu harus turun ke jalan, harus melakukan aksi bakar-bakar ban, enggak. Tetapi kita bisa melakukan dengan misalkan memperlambat pekerjaan. Salah satu contoh begini, mogoknya dilakukan pada saat makan siang. Jam 11 atau jam 12 tet, seluruh karyawan itu mogok dengan makan siang bersama-sama. Pada perusahaan yang sifatnya itu pelayanan umum, misalkan perbankan, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kalau ini diperkenankan bisa akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa. 1 jam saja mogoknya banyak transaksi yang menjadi tertunda, ya. Jadi kalau mogok kerja ini adalah kolektif, satu tindakan pekerja secara bersama-sama, di mana biasanya mogok kerja ini terencana, karena memang harus terencana. Tidak boleh mogok kerja tidak terencana, itu tidak boleh, karena bisa dianggap mogok kerjanya tidak sah. Nah, menurut konsep atau Undang-Undang 13 yang kita kenal sebagai UUK, pada dasarnya tidak melarang pemogokan karena tidak ada ancaman pidana terhadap pemogokan. Jadi boleh karyawan yang mogok kerja itu boleh, cuman ada caranya. Kalau sampai itu dinyatakan tidak sah, itu akan berakibat fatal, ya. Karena ada klausula, di samping ini hak dasar pekerja, maka asal dilakukan secara sah dan tertib serta damai. Frase asal dilakukan secara sah, tertib, dan damai ini seperti apa? Nanti kita akan bongkar bersama-sama. Nah, mogok itu merupakan akibat dari gagalnya perundingan. Jadi harus melampaui beberapa kali perundingan yang tidak kita jadwal. Jadi ada perundingan antara manajemen dengan serikat pekerja atau wakil-wakil serikat pekerja, itu tidak hanya 1 kali sampai 3 kali. Kalau ini masih deadlock, gagal, baru diadakan pemogokan. Jadi tidak boleh tahu-tahu tidak ada alasan mogok. Ya, nanti ada contoh kasus. Kemudian frase perundingan itu adalah tidak tercapainya kesepakatan atas penyelesaian sebuah masalah di antara terjadinya hubungan industrial, ya, atau bisa dibilang terjadi deadlock, terjadi buntu. Bagaimana ibaratnya saudara-saudara sekalian masuk di gang buntu yang setinggi 4 meter, ada sekatnya, kan tidak mungkin kalau melompati tembok setinggi 4 meter, maka solusinya harus ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah menggunakan sarana pemogokan. Frase tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sekitar, misalkan bakar-bakar ban, ya, kemudian apalagi sampai terjadi pengerusakan, ya, dan baik itu milik pengusaha, perusahaannya, ataupun orang lain atau masyarakat di sekitar tempat itu. Mogok kerja sendiri diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dan Kemenakertrans nomor 232 tahun 2003.
Ketentuan yang paling penting ya di dalam melakukan mogok kerja, sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum terjadi mogok itu melakukan pemberian surat kepada pihak manajemen. Manajemen kami mau melakukan mogok. Di dalam surat itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Serikat pekerjanya siapa? Karena di dalam sebuah perusahaan bisa jadi tidak hanya 1 atau 2 SP. Di Pertamina misalkan, mungkin hari ini itu sudah sekitar 40 serikat pekerja atau lebih. Ya. Katakanlah saya ambil contoh di BCA misalkan, itu ada 6 serikat pekerja. Jadi harus jelas ini SP yang mana yang mau mogok. Nah, kemudian manajemen yang menerima surat pengajuan pemogokan ini harus wajib memberikan tanda terima. Tanda terima itu diserahkan kepada serikat pekerjanya yang mau mogok, sehingga serikat pekerja ini bisa menyimpannya sebagai bukti andai kata nanti di kelak kemudian hari ini jadi masalah mogoknya. Ya. Kemudian tanda terima ya itu wajib. Kemudian bagaimana dengan karyawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja? Apakah ada Pak karyawan tidak menjadi anggota serikat pekerja? Ada yang tidak mau ke SP, takut. Itu juga boleh melakukan mogok, tetapi dengan catatan ketika mereka melakukan mogok, koordinatornya adalah orang-orang yang mereka tunjuk. Jadi itu yang harus bertanda tangan karena di luar SP. Nah, di dalam pemberitahuan mogok kerja ini sekurang-kurangnya memuat waktu berisi hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja. Jadi harus jelas tempatnya di mana, apakah di lingkungan perusahaan ataukah di depan gedung DPR, itu harus disebutkan. Ya. Kemudian ada alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Ini harus dirinci. Misalkan sudah terjadi perundingan deadlock 4 kali, kemudian manajemen tidak mensupport dan sebagainya dan sebagainya. Ditandatangani ketua dan sekretaris, masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada yang ditandatangani, surat ditandatangani oleh koordinator yang ditunjuk. Ya. Konvensi ILO menjamin adanya mogok kerja ini dengan catatan yang pertama dan yang terpenting itu memberikan surat pemberitahuan dulu. Kemudian ada yang terpenting lagi, adanya jaminan kebebasan bagi yang tidak ikut mogok. Jadi tidak boleh orang yang tidak ikut mogok kemudian diprovokasi, kemudian harus ikut mogok. Ini seperti kasus PT Yihong ya di Cirebon, di mana ada provokator yang menghasut karyawan sehingga tidak terjadi bekerja sebagaimana jadwalnya. Mereka ikut mogok 4 hari berturut-turut. Akhirnya apa yang terjadi? Pemilik atau ownernya mengumumkan bahwa perusahaannya ditutup. Setelah itu mogok lagi, demo lagi, karena kalau perusahaan tutup berarti 1.200 sekian karyawan akan menganggur. Jadi lucu kasus di PT Yihong ini. 4 hari berturut-turut karena provokator akhirnya terjadi pemogokan, dan setelah itu terjadi maka mereka gantian demo dan menyatakan bahwa mereka tidak mau kalau terjadi PHK massal. Nah, di dalam praktek umum banyak aturan ketenagakerjaan disebutkan kewajiban pemberitahuan kepada pengusaha atau kewajiban ketenagakerjaan sebelum pelaksanaan. Jadi ini wajib ya. Jadi supaya mogoknya ini dianggap sah, jangan sampai tidak ada pemberitahuan. Karena kalau tidak ada pemberitahuan, mogok ini dianggap tidak sah, apa yang terjadi? Bisa dianggap provokator dan bisa ditangkap. Ya. Bagaimana dengan sikap pengusaha? Pengusaha apakah boleh ya, menghalang-halangi? Pengusaha tidak boleh menghalang-halangi.
Karena pengusaha kalau menghalang-halangi mogok itu bisa dianggap melanggar peraturan dan bisa dikenai sanksi juga. Jadi yang dikenai sanksi bukan hanya serikat pekerjanya atau karyawannya. Oke, kita sekarang ke lockout. Atau lockout ini bahasa terjemahannya adalah penutupan usaha. Ya. Lockout diatur di dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang 13 tahun 2003. Diartikan sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh, baik seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Ya, jadi bisa lockout itu separuh, bisa lockout itu semua. Ya. Penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha. Kalau tadi mogok atau strike itu hak dasar dari karyawan. Ya. Kalau lockout ini hak dasar dari pengusaha. Saudara menjadi pengusaha, ya, punya pabrik, terus karyawannya tidak bisa diajak kerjasama. Boleh, kalau memang menurut saudara ini sudah macet sekian lama, keuntungannya terus menurun, boleh mengajukan penutupan. Tetapi tidak segampang itu, karena harus diaudit dulu. Adakah kerugian berturut-turut, usahanya yang menurun dan sebagainya. Ya. Nah, penutupan usaha ini merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Agar lockout itu dilakukan secara sah, sama dengan ketika mogok tadi. Sekurang-kurangnya 7 hari, pengusaha harus memberikan surat kepada siapa? Kepada Disnaker, ya. Kemudian kepada karyawan juga ditandatangani oleh owner ataupun direkturnya, dan ini harus presiden direkturnya. Tidak boleh misalkan kabak HRD tanda tangan lockout, tidak boleh. Tetapi owner yang tanda tangan. Ya. Nah, isinya surat itu berisi waktu, hari, tanggal, dan jam, dimulai dan diakhirinya lockout dengan alasan-alasan atau sebab-sebab melakukan lockout. Ya. Bagaimana dengan pekerja atau buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan lockout harus memberikan tanda bukti. Nah, ini ya. Sama dengan tadi mogok, tanda bukti itu harus dicantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan. Sehingga kalau ini dianggap lockout ini tidak sah, kelak di kemudian hari ini bisa menjadi catatan sendiri. Pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh yang melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, maka berlaku ya peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ketika ada buruh atau pekerja atau serikat pekerja serikat buruh melanggar, itu baru bisa dinyatakan penutupan. Pemberitahuan tersebut, pelanggaran ini tidak diperlukan apabila pekerja atau buruh atau serikat pekerja melanggar prosedur mogok kerja. Kalau mogoknya itu melanggar konsensus, melanggar ketentuan, misalkan tidak ada pemberitahuan dulu, maka boleh dilakukan lockout atau penutupan usaha sebagaimana dimaksud, ya, karena prosedurnya sudah tidak dijalani. Penutupan usaha atau lockout adalah tindakan pengusaha untuk menolak baik sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian yang jelas di dalam hukum ketenagakerjaan diharapkan lockout bukan sekedar menutup perusahaan, tetapi melainkan langkah yang dilakukan dalam konteks perselisihan industrial dan tidak boleh dijadikan tindakan balasan atas tuntutan normatif pekerja atau buruh. Ya. Intinya untuk lockout itu dilakukan pengusaha, bukan pekerja. Kalau mogok yang melakukan adalah
pekerja. Ya. Bentuknya menolak pekerja untuk bekerja, baik sebagian maupun seluruhnya. Umumnya muncul karena gagalnya perundingan antara para pihak. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Kira-kira untuk mogok kerja itu sendiri terjadi karena apa biasanya, Pak? Dan apakah di dalam perusahaan itu semua perusahaan dapat menerapkan mogok kerja itu sendiri? Biasanya terjadinya macetnya perundingan. Ya. Ketika ada permintaan dari karyawan misalkan, itu yang pengusahanya tidak bisa mengikuti, kemudian terjadilah dialog sampai 3 kali, kemudian ini syarat ya, jadi tidak boleh ujuk-ujuk tahu-tahu secara mutatis mutandis dilakukan pemogokan, tidak boleh, tetapi harus sesuai dengan ketentuan ya. Nah, ketika yang dituntut itu tidak berhasil dan sudah melakukan proses dialogis sampai 3 kali, maka akan muncullah surat bahwa akan dilakukan pemogokan, itu baru sah. Jadi mogok itu merupakan hak dasar dari pekerja ketika dia melakukan kegiatan itu adalah untuk mengembalikan, memenuhi keinginannya sebagai pekerja seperti apa. Ada lagi silakan. Ya. Ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan dalam prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh pekerja maupun serikat pekerja sebelum melaksanakan mogok kerja itu sendiri. Nah, pertanyaannya, adakah konsekuensi hukumnya Pak apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi? Dan pertanyaan kedua, maaf, pertanyaan kedua, tadi perihal lockout Pak. Nah, bagaimana konsep lockout dalam Kementerian Kerja di Indonesia, serta apa perbedaan mendasar antara lockout dan mogok kerja ditinjau dari aspek subjek hukum, tujuan pelaksanaan, prosedur, serta keadilan? Oke. Yang pertama tadi mengenai, yang pertama tolong diulang. Konsekuensi hukum apabila prosedur mogok kerja. Iya. Kalau prosedurnya dilanggar, baik itu prosedurnya mogok kerja ataupun penutupan, maka bisa dianggap tidak sah. Dan itu bisa dilakukan penuntutan. Ya, karena melanggar ketentuan. Dengan catatan jika itu terjadinya adalah karena tidak sah, tidak dilakukan pemberitahuan, tahu-tahu ujuk-ujuk mogok gitu ya, itu seperti itu. Atau tahu-tahu lockout, itu bisa dilakukan penuntutan. Nah, terkait tadi ditanyakan mengenai subjek, kalau di pemogokan itu subjeknya adalah pekerja yang melakukan pekerja. Kalau di lockout itu yang melakukan pengusaha, ansih. Ya, jadi tidak boleh, katakanlah sekarang begini, di antara saudara ini ada yang mantan aktivis ketika S1 dulu, ya. Kemudian mengundang adik-adiknya, tolong dong saya ini mau mogok, kalian ikut demo di sini, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah hanya karyawan perusahaan itu, ya. Nah, itu untuk yang mogok. Tapi kalau untuk lockout itu juga sama, karena merasa seperti kasus Yihong yang saya katakan tadi. Kasus Yihong itu pengusaha sudah berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih. Nah, kebetulan mereka memberhentikan 3 orang karyawan yang PKWTT itu sudah selesai masa kerjanya dan dianggap kinerjanya kurang bagus, ada 3 orang. 1.200 sekian melakukan demo karena ada provokator. Ya, karena yang 3 orang ini tidak terima, mereka menggunakan provokator, masuk-masuk, akhirnya semua ikut. Nah, ketika semua ikut, pengusahanya memilih untuk menghentikan usaha. Ini kan yang dirugikan akhirnya 1.200 sekian orang itu. Dan keluarganya yang dirugikan. Ini yang harus dijaga. Jadi jangan sampai yang namanya pemogokan itu terjadi tidak sah ataupun tindakan yang salah. Ya. Silakan, ada lagi ya? Terkait mogok kerja ya Pak, tadi dijelaskan yang boleh mogok kerja hanya karyawan perusahaan. Ya. Nah, saya mau tanya bagaimana kedudukan mogok kerja itu yang dilakukan oleh pekerja untuk menutup
hak normatifnya dan bagaimana keabsahan tindak pengusaha yang menggantikan pekerja yang sedang melakukan mogok kerja dengan tenaga kerja dari luar perusahaan. Itu ditinjau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Iya. Jadi begini, untuk peserta yang mogok kerja kemudian dilakukan penggantian sepihak. Kalau memang itu sudah diberikan surat, sudah pekerja mengajukan permohonan mogok 7 hari sebelum hari H, maka keputusannya adalah salah kalau pekerjanya tahu-tahu digantikan. Tetapi kalau itu menyangkut layanan, ya, karena ada perusahaan yang layanan, jasa misalkan, menggantikan itu supaya operationnya tetap jalan. Misalkan perbankan, dia mengganti karyawan di situ mogok, kemudian dia mengganti paling tidak frontliner yang bagian tellernya misalkan, ataupun customer service-nya itu diganti oleh orang lain, itu masih oke, agar layanannya tidak terganggu. Tetapi dengan catatan yang pasti tetap harus ada pemberitahuan paling lambat 7 hari sebelum hari H. Ya, itu kuncinya. Jadi selama itu terkait dengan bisnis dan itu untuk layanan boleh, ya. Dan apa namanya, biasanya memang perusahaan-perusahaan itu punya polling itu mengumpulkan karyawan cadangan. Kalau misalkan ada yang sakit, tidak masuk ataupun terjadi pemogokan, maka karyawan-karyawan polling ini akan menggantikan posisi itu. Ya. Silakan, ya. Lockout itu kan artinya penutupan usaha, Ya. atau untuk menolak pekerja atau buruh. Dalam kondisi apa lockout itu tidak dibenarkan? Lockout tidak dibenarkan jika pertama tidak mengikuti ketentuan pemberitahuan. Ya, jadi sama dengan mogok, dan di dalam pemberitahuan itu harus jelas tempat, waktu, jam berapa, itu berapa hari, itu harus disebutkan. Karena tidak semua lockout itu tutup total. Ada lockout misalkan kita berhentikan sementara selama 10 hari, bisa seperti itu, dan setelah 10 hari akan dibuka lagi dengan menerima pekerja secara bertahap. Nah, itu masih bisa dibenarkan. Tetapi ketika sudah lockout itu dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan, itu pengusahanya bisa diajukan tuntutan hukum sendiri. Ya, jadi tidak segampang itu orang melakukan mogok ataupun melakukan penutupan perusahaan. Ya. Terima kasih, ya. Jadi kita sudah mengakhiri sesi ini. Ini merupakan sesi ke-13 dari modul yang akan saya sampaikan. Semuanya total ada 14 modul. Jadi nanti kita akan kembali lagi di minggu depan untuk modul ke-14. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat dan sehat selalu ya. Nanti setelah modul ke-14 kita akan melakukan ujian akhir semester. Ya. Terima kasih.